Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim bersama langkah belajar. Coba perhatikan langit hari ini. Apakah cerah, berawan, atau mungkin gerimis? Nah, yang kalian perhatikan atau kalian lihat itu adalah cuaca. Ayo kita cari tahu lebih banyak lagi tentang cuaca, musim, dan iklim yang sama-sama merupakan keadaan yang terjadi di atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Yang pertama ada cuaca. Cuaca merupakan keadaan atmosfer bumi dalam waktu yang terbilang singkat. Bisa dari menit ke menit, dari jam ke jam, atau dari hari ke hari. Yang kedua ada musim. Musim adalah keadaan atmosfer dalam durasi waktu yang lebih lama dari cuaca, yakni bulan ke bulan. Musim dipengaruhi oleh suatu letak negara di bumi. Musim di setiap negara berbeda-beda. Contohnya Indonesia memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Di luar dua musim ini juga ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Yang ketiga, iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu yang berbeda pada dekadenya. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat, iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Maka dari itu, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam musim. Mari kita awali dengan iklim matahari, yang merupakan cara kita membagi wilayah-wilayah di bumi berdasarkan seberapa banyak sinar matahari yang diterima. Bumi kita memiliki pemanas alami, yaitu matahari, tetapi sinar matahari ini tidak menyinari seluruh bumi dengan jumlah yang sama rata. Menurut iklim matahari, bumi dibagi menjadi 4 daerah atau 4 iklim, yaitu iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar matahari yang diterima. Sebaliknya, apabila suatu kawasan memiliki jarak yang jauh dari khatulistiwa, maka semakin sedikit jumlah matahari atau sinar matahari yang diterima. Berikut akan kita pelajari pembagian musim di daerah beriklim tropis dan daerah subtropis. Yang pertama, pembagian musim di daerah beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim tropis adalah wilayahnya yang mendapatkan banyak sinar matahari, terlebih pada siang hari. Salah satunya adalah Indonesia. Hal ini karena Indonesia termasuk negara yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Di wilayah iklim tropis, musim dibagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama ada musim hujan. Musim hujan adalah periode ketika curah hujan atau jumlah air hujan yang turun sangat tinggi. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret. Musim hujan biasanya dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya curah hujan dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang tetap. Yang kedua, pada musim hujan, angin juga akan bertiup lebih kencang dengan cuaca yang sering mendung. Yang ketiga, saat cuaca mendung akan ada awan tebal sehingga suhu bisa menjadi lebih panas. Perubahan menuju musim penghujan juga bisa dilihat dengan tingkat kesuburan tanah yang meningkat. Yang kedua ada musim kemarau.
Musim kemarau adalah periode ketika curah hujan sangat rendah, bahkan bisa tidak hujan sama sekali dalam waktu yang lama. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga September. Musim kemarau di Indonesia bisa dikenali dengan beberapa ciri berikut. Yang pertama, curah hujan lebih rendah, bahkan akan semakin jarang hingga tidak turun hujan sama sekali. Yang kedua, sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Yang ketiga, suhu udara akan meningkat dan diikuti dengan kelembapan yang juga sangat tinggi. Dan musim kemarau yang panjang akan membuat kekurangannya air hingga tanah menjadi retak dan kering. Selanjutnya, pembagian musim di daerah beriklim subtropis. Negara-negara yang beriklim subtropis adalah negara-negara yang terletak di antara wilayah tropis dan wilayah beriklim sedang. Pada iklim subtropis terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang pertama, musim dingin. Musim dingin merupakan musim dengan suhu yang sangat dingin dan ditandai dengan turunnya salju. Salju berbentuk ketika uap air di permukaan bumi berkumpul di atmosfer dan membentuk butiran kecil yang jatuh ke bumi. Pada musim ini, tumbuhan akan tumbuh terbatas. Beberapa hewan akan melakukan hibernasi saat musim dingin. Yang kedua, musim semi. Musim semi terjadi setelah berakhirnya musim dingin. Musim semi memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh kembali dengan subur. Pada musim ini juga, tumbuhan akan tumbuh sangat subur dan bunganya akan bermekaran. Hewan yang berhibernasi selama musim dingin mulai bangun dan merasakan kehangatan dari matahari. Yang ketiga, musim panas. Musim panas terjadi setelah musim semi dan ditandai dengan cuaca yang hangat. Beberapa tanaman dan buah bermekaran dan berkembang pesat pada musim ini. Sebagian besar hewan akan keluar dari sarangnya pada musim panas. Mereka mulai aktif, berburu, dan mencari makan. Yang keempat, musim gugur. Musim gugur terjadi setelah musim panas. Pada musim gugur, suhu udara akan beralih dari musim panas menuju musim dingin. Pertanda datangnya musim gugur yaitu adanya penguapan pengairan yang sangat meningkat. Tumbuhan mulai layu dan menunjukkan tanda kekeringan seperti daun berwarna coklat, kekuningan, kemudian tanaman akan menggugurkan daunnya. Bumi memiliki 4 zona iklim berdasarkan intensitas sinar matahari, yaitu dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Semakin dekat dengan khatulistiwa, semakin banyak sinar matahari yang diterima. Iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.